Silakan rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum. Sekarang kita bersama surah Az-Zumar. Az-Zumar. Nama surah ini Az-Zumar karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penduduk sorga dan neraka akan memasuki masing-masing tempat mereka secara zumar. Zumar itu artinya berbondong-bondong. Arti Az-Zumar berbondong-bondong. Jadi penduduk sorga dan penduduk neraka masing-masing mereka nanti akan memasuki tempat mereka secara Az-Zumar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi Az-Zumar nanti akan disebutkan penduduk neraka seperti ini, penduduk sorga seperti ini. Baik ya. Tertib surah secara mushafi 39 dan secara nuzuli 59. Kemudian bilangan ayat 75, bilangan ruku' ada 8. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah Az-Zumar seperti surah Al-Kahfi, diturunkan setelah dakwah secara terbuka dimulai. Ia diturunkan pada permulaan tahun kelima kenabian, pada tahun kelima kenabian, dan sebelum berhijrah ke negeri Habasyah. Bulan berapa hijrah ke negeri Habasyah itu? Bulan Rajab tahun kelima kenabian itu. Ketika itu seruan Al-Quran telah sampai hampir ke setiap rumah penduduk Mekah. Karena dakwah baru dimulai secara terang-terangan. Orang-orang musyrik Mekah pun keras mempertahankan akidah syirik mereka dan pemujaan mereka terhadap berhala-berhala itu. Yang menurut mereka berhala-berhala itu adalah satu jalan yang menghampirkan mereka menuju Tuhan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tindakan zalim ketika itu sudah mulai dilakukan kepada penganut-penganut umat Islam, kepada umat Islam, kepada para sahabat. Tapi belum begitu meluas. Dan pada saat itu juga turun surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum. Surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum. Nah, di dalam ayat ke-10 surah Az-Zumar sama seperti ayat ke-56 dalam surah Al-Ankabut. Terwet lahan ni ba? Banyak ya?
Uangnya berlebih Ustaz. Uangnya berlebih, makanya Ustaz Firdaus kayaknya karena itu amanahnya memang untuk lahan itu, memang membuka baru, tapi tidak begitu disebar lagi infonya. Jadi kalau ada yang mau donasi, silahkan lagi, nggak apa-apa, tapi nggak begitu kita sebar lagi, karena memang juga memang berlebih. Anglang itu gini, ya cara makna. Jadi pokoknya yang inti itu, melobi apa tadi? Ini boleh. Siapa dah ada 2 hektar lah boleh di rencana. Tuh. Jadi paling tidak 4 hektar nanti. Sebilah sini itu. Inilah dopo dagang mah aku. Enggak boleh jadi gang ngecek. Gang boleh jadi gang ngecek kan. Tuh. Tapi tadi sampai apa saya bilang? Jadi surah Az-Zumar ini nanti itu ayat yang ke-10-nya sama dengan ayat yang ke-56. Coba lihat itu. Surah Az-Zumar, tandai dulu ayat yang ke-10-nya. Tengok dulu Az-Zumar ini. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. Yang itunya. Tengok Al-Ankabut ayat yang ke-10. Ayat yang ke-50 56. Al-Ankabut. Al-Ankabut itu surah yang keberapa? Ya. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hai manusia, hai hamba-hambaku, kata Allah yang beriman, bumiku ini luas, maka hanya padakulah kalian beribadah. Hijrahlah kalian, luas bumi ini. Itu dia. Luas bumi ini. Baiklah. Itu baru zaman turunnya ya. Jadi ini memberikan isyarat untuk apa? Hijrah. Isyarat untuk hijrah. Itu dia. Jadi kadang dakwah itu begitu. Ini fawaid itu saja. Antum tahu di Malang sana ada seorang ustadz kita namanya Dr. Agus Hasan Basori. Kunyanya Abu Hamzah. Itu terlepas dari kontroversi ustadz tentang beliau itu ya. Tapi saya melihat beliau istiqomah di atas manhajus salaf. Dan dakwanya hikmah luar biasa. Dan beliau cerdas. Bisa masuk semua kalangan beliau. Pondok beliau itu orang studi pun, orang pondok-pondok NU. Studi sana dia. Orang dimuliakan. Dia panggil Kiai Haji Dr. Agus Hasan Basori. Jadi luar biasa programnya. Hebat. Bahkan hidroponiknya, pengolahan limbahnya, kebun-kebunnya di pondoknya itu indah sekali. Saya sama istri sama anak-anak udah pernah ke sana. Ya. Bagus. Bahkan banyak bagus. Dulu pondok dia itu pertama di Pasuruan sana. Pasuruan sana. Akhirnya dakwah beliau kan sulit, rumit di sana ya. Akhirnya dirusak sama masyarakat yang tidak setuju. Akhirnya beliau hijrah ke kota Malang. Maka ada anggota dewan yang berkunjung ke tempat beliau cerita, wah ini enggak diganti oleh Allah yang dulu itu. Jadi bumi Allah itu luas. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu mudah saja. Jannati fis sadri. Surgaku ada di
hatiku. Sorga kita tuh di hati kita. Ini penting juga nih. Biarlah fawaid ini saya sampaikan dulu. Ya. Karena saya melihat orang sekarang itu keras dalam dakwah, bersengketa, macam-macam itu karena memang tidak memahami ini. Wa ardullahi wasi'ah. Atau dalam Al-Ankabut, ardi, bumiku luas kata Allah. Jadi sekarang perlu memahami ini dalam konteks kekinian, dalam konteks dakwah tauhid di tengah lika-likunya, ya. Dahulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyebut begini, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang hendak dibuat oleh musuh-musuhku terhadapku. Ana jannati fi qalbi, saya sorga saya itu di hati saya, ya. Wa bustani fi dalam satu lafaz disebutkan ana jannati fi qalbi, saya nih sorga saya di hati saya. Wa bustani fi sadri, nah, tamanku di dadaku. Nah, kemanapun aku pergi, maka dia bersamaku, la tufariquni, tidak akan berpisah denganku. Nah, jika mereka memenjarakan aku, maka itu sebagai khalwah bagiku, sebuah kesunyian untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa qatli syahadah, dan jika mereka membunuhku, itu syahid untukku. Dan jika mereka mengeluarkanku dari negeriku, siaha, itu rekreasi bagiku, tidak ada. Bahkan disebutkan juga sekiranya mereka membunuhku, itu perjumpaanku dengan Rabbku. Tidak ada yang sulit dakwah. Nah, tuh. Jadi kalau kita ditentang, aman saja. Tengok Buya Hamka. Ntar dulu nih fawaid saja. Mana tahu saya tidak panjang umur. Nah, jadi antum dapat ide ini, dapat pola pikir ini. Orang kalau tak dapat pola pikir dakwah nih, sempit pola pikirnya. Jadi tengok Buya Hamka. Buya Hamka tak terima di kampung dia, ya ndak begitu ini kan? Ya diterima juga lah di kampungnya. Tapi Buya Hamka berjaya di kampung orang. Dan seringkali kita untuk diterima di kampung kita tuh perlu buat dulu di kampung orang. Tengok Nabi. Begitu Nabi hendak meninggalkan kota Mekah, dia balik ke belakang. Wallahi kata Nabi, dia tengok kota Mekah tu, engkau adalah bumi yang paling kucintai di muka bumi ini. Kalaulah bukan karena kaumku saya mengusirku, tidak akan saya tinggalkan kamu. Begitu Nabi ke kota Madinah, berjaya Nabi kota Madinah, dikuasai lagi kota Mekah. Kan dahsyat itu. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Itu dalam konteks apabila kita di begini begitu begitan. Termasuk juga dalam kemelut dakwah yang centang perenang hari ini. Sampai kita dengar ada pula di kalangan dai itu sendiri ya berantem, ya. La ilaha illallah, berantem di kalangan dai. Umat mau jadi apa? Ya. Berantem sudah bukan berdebat, ya mengeluarkan hujah, tidak, tapi sudah menjurus kepada perkelahian. Itu kan sudah sangat keliru sekali. Hei, ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Jadi nanti makanya saya sebut, hendaklah kita berjiwa besar, ya. Orang besar, jadilah kita orang besar. Kata saya apa? Orang besar itu punya pikiran besar dan jiwa yang, hati yang luas dan pikiran yang besar. Bagaimana mendapatkan hati yang luas, hati yang lapang? Itu dengan kedekatan kita kepada Allah, keyakinan kita dengan tauhid. Pikiran besar didapatkan dengan ilmu. Terus, jadi tidak dapat buat di tempat sini, tidak lagi buat tempat lain. Sehingga tak ada piruk-pikuk. Ya. Karena kajian-kajian ini, punya Dr. Dasman, diusir orang kita, diberhentikan orang kita, satu tempat jadwal kajian, 5 menunggu. Itu yang perlu diingat tuh. Ini ndak kita seakan-akan kalau ndak di sini ndak bisa. Ndak. Itu yang perlu diingat. Itu
Orang berjiwa besar tuh begitu. Maka kita perlu kadang mengalah untuk menang. Tapi kalau mengalah untuk kalah itu salah tuh. Jadi perlu mengalah. Mengalahnya kita itu karena hati kita berjiwa besar kita. Hati kita lapang, mengalah kita. Dan kita menang, pikiran kita lebih cerdas. Nah itu dia. Jadi orang pejuang itu budaya dia itu tidak hanya satu jalan, tapi banyak jalan yang dipikirkan. Tak bisa di sini, tak bisa jalan di air, di jalan di darat, tak bisa jalan di air di atas, tak bisa di mana-mana kan jalan juga. Ah, makanya yang paling penting itu apa? Tengok. Makanya ya ini ilmu khusus lah untuk bagaimana berjuang ya. Barakallahu fikum. Baik. Udah dulu. Kita lanjutkan. Ini tidak selesai Zumar nanti ini. Ini cuman tidak banyak saya uraikan ini. Apalagi dalam konsep-konsep pendidikan itu ya. Nanti saya ulang lagi lepas Ramadan itu, insyaallah. Nah, di situ banyak sekali konsep. Ini konsep peradaban lagi nanti. Insyaallah. Itu sudah mulai ditulis kemarin ya oleh Ummu Abdillah dan insyaallah nanti Ustaz tambah lagi insyaallah. Seperti apa betul? Nanti saya kasih judul itu pengantar perjuangan membumikan peradaban sunnah. Nah itu insyaallah judulnya nanti. Jadi nampak sehingga tidak kecil dakwah kita itu, tidak sempit hati, tidak sempit akal kita. Dai sekarang ini banyak sempit pikirannya, tidak. Pokoknya kalau bahas ini panjang saya nanti. Karena memang sampai saya bilang sama ini, ya. Kadang saya bilang sama Ustaz Jafar, satu hari kan saya nasihati kawan-kawan di kalangan ustaz-ustaz. Ya biar gimana ya, berdakwah itu ya perlu punya strategi, bukan main hantam kromo saja. Udah cukup. Kemudian ciri khusus surah ini. Surah Az-Zumar ini dia memiliki ciri khusus. Ya, perkataan kafar alladzina kafaru dan kafirina itu berulang kali disebutkan dalam surah Az-Zumar ini. Dan lawannya apa? Alladzina taqaw muttaqiina. Lawan dari kufur itu takwa. Itu disebutkan beberapa kali. Jadi ini surah Az-Zumar ingin memukakan perbandingan di antara dua golongan yang bertolak belakangan itu. Baik. Dan ada keutamaan surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar memiliki keutamaan. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firasyi hatta yaqra Bani Israil waz-Zumar." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di atas tilamnya sebelum membaca surah Bani Israil dan surah Az-Zumar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bab kelebihan Al-Qur'an ya. Dan At-Tirmizi menghukuminya sebagai hadis hasan gharib. Cuman saya tidak tahu bagaimana tahqiqannya. Baik dong? Saya hanya menyampaikan itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menyebutkan ini hasan gharib. Baiklah. Kaitan surah Az-Zumar ini dengan surah sebelumnya. Sebelum surah Az-Zumar itu surah apa? Shad. Sebelum surah Shad itu surah apa? Yasin. Jadi dia ada kaitan dengan surah Yasin. Di dalam surah Yasin itu disebutkan tentang sifat-sifat jalal Allah. Saya sebut kemarin ini surah tentang apa? As-Saffat. Sebelum surah As-Saffat baru surah Yasin. Ya. Surah Yasin itu saya sebut kemarin surah yang memukakan tentang jalal Allah. Surah Jalaliyah. Jalal Allah, sifat keperkasaan Allah. Ya. Allah punya kuasa secara mutlak. Di dalam surah As-Saffat itu disebutkan bantahan terhadap kepercayaan kepada malaikat, di mana mereka menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Ya. Dan jin, di mana mereka mensifati jin dan malaikat itu seperti sifat uluhiyahnya Allah sehingga mereka ibadahi. Lalu setelah surat Yasin, surah As-Saffat, di
Sad pula disebutkan tentang kesombongan orang musyrik. Setelah itu dilanjutkan di surah Az-Zumar ini supaya meminta manusia ini agar memilih tauhid atau supaya memilih tauhid dan untuk berhijrah. Kalau ya betul-betul kalian di jalan tauhid ini hijrah. Itu surat Az-Zumar ini nanti. Demikian juga di dalam surah As-Saffat itu disebutkan para nabi itu dengan beberapa sekali itu sifatnya mukhlasin. Mukhlasin ini bisa bermakna orang yang dipilih. Di dalam surat Az-Zumar manusia diminta menerima tauhid setelah menerima dakwah para nabi yang mukhlasin itu. Itu tergantung bagaimana analisa para ulama lah, ijtihad mereka tentang munasabatus suwar namanya ini. Di dalam tafsir Al-Mawdu'i itu munasabatus suwar. Ya. Korelasi antara surah-surah itu. Kemudian di dalam surah yang setelahnya ini itu disebutkan nanti kisah Nabi Daud, kisah Sulaiman, Ayub. Di dalam surah Az-Zumar manusia dituntut untuk menjauhi taghut. Ya, nanti dalilnya dalil yang ada di alam ini kauni atau ataki dan juga anfusi. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Keselarasan awal surah dengan akhir surah. Di awal surah ayat yang ketiga Allah menyebutkan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Dan di ayat yang ke-69 Allah menyebutkan wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan. Baik, pembahasan utama surah ini. Pembahasan utama surah Az-Zumar adalah tauhid yang murni dari kesyirikan. Tauhid yang murni dari kesyirikan. Jadi orang-orang yang belajar agama menurut saya surah Az-Zumar ini elok belajar pertama. Makanya kalau kita buat kurikulum umpamanya Quran saja 3 tahun untuk kurikulum ini. Jadi di antara surah pertama yang mesti dipelajari oleh orang-orang yang baru tobat surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita baca. Beribadah kepada Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Itu di ayat yang kedua itu. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Jadi ikhlaskan agama ini. Tiba-tiba saya teringat dengan ayat Allah tentang man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Di ayat surat berapa kemarin? Man dzalladzi yukridullaha qardan hasan fayudha'ifu lahu at'afan katsira. Itu di surah apa itu kemarin? Cak cari dulu. Surah Al-Baqarah di ayat yang ke-245. Al-Baqarah. Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan hasanan, maka Allah akan lipat gandakan. Sangat banyak lipat gandanya. Jadi di sini sebutkan tak hanya sekedar pinjaman kepada Allah, tapi juga disebutkan dengan apa? Hasanan. Baik. Jadi ayat-ayat Quran ini dia saling memberikan makna antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Cari kata hasanan di ayat lain. Dapatlah kita di surah Al-Mulk.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu hasanah. Berarti siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan cara yang baik, bagaimana cara yang baiknya? Pertama, dia ikhlas memberikan harta di jalan Allah. Kedua apa? Tepat caranya, tidak menyakiti orang, kasih pinjaman tapi disakiti, tak begitu. Baiklah. Sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum, mukhlisan ini beribadahlah kepada Allah, mukhlisan dengan betul-betul memurnikan agama itu hanya kepada Allah. Ala lillahid dinul khalis. Hanya milik hanya milik Allah lah agama-agama yang murni ini. Dan di ayat-ayat sebelumnya itu disebutkan illa ibadillahil mukhlasin. Nah, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dan disebutkan hamba-hamba yang ikhlas itu seperti apa sifat-sifat hamba yang ikhlas itu? Seperti itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Bukan hanya sekedar ikhlas. Berarti ikhlas, ini tak mutaba'ah. Enggak. Dia ikhlas itu termasuk juga mutaba'ah. Makanya kalimatul ikhlas itu, tauhid itu akan ada dua. Tauhid itu adalah ikhlas. Tauhidullah dan tauhidur rasul. Jadi maksud ikhlas di sini itu juga terkandung ittiba'ur rasul. Karena orang-orang yang mengikuti rasul itu tanda orang betul-betul ikhlas itu. Baik. Kemudian walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini kemarin di syarah tafsir kalimat tauhid yang baru kita baca kemarin. Kita dah khatam itu kemarin, tapi tanya jawabnya yang saya Shalih Fauzan itu tidak kita baca. Memang sengaja nggak saya upload di YouTube. Ya, karena memang pembahasannya banyak yang menyinggung orang-orang yang mungkin tidak tahu. Memang sengaja saya ini. Baik. Nggak usah di-upload itu ya. Nah, jadi syarah kalimat tauhid itu ini jelas nih. Orang-orang yang mengambil selain Allah itu sebagai aulianya, mereka hanya mengatakan kami tidak menyembah mereka, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi ini yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi Allah yang memutuskan perkara mereka itu, apa yang mereka perselisihkan itu. Dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang pendusta lagi ingkar. Itu ayat yang keempat. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia memilih apa yang dia kehendaki dan apa yang diciptakannya. Ini tidak mereka menyebut Allah itu punya anak. Antar dulu, kita baca dulu. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Kemudian Allah yang menutup malam dari siang itu, menutup siang dengan malam. Allah menundukkan matahari, berjalan pada garis edarannya masing-masing. Dialah Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyampun, ya. Dan Allah Ta'ala menciptakan kita dari jenis yang satu. Berasal dari Adam, kitanya itu Hawa. Kita ini dari Adam atau Hawa? Dari Adam atau Hawa? Dari Adam. Karena Hawa sendiri dari Adam. Diciptakan dari Adam. Itu dia. Tapi Hawa tidak ada kalau Adam tidak dibuat dari Adam. Jadi begitulah ya. Makanya Allah berikan kelebihan kepada Adam ya. Tengoklah teman. Khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zawjaha. Antum tengok ini dalilnya yang saya bilang tadi. Manusia ini diciptakan dari satu. Kemudian Allah jadikan dari yang satu itu adanya pasangannya. Siapa pasangannya Adam? Hawa. Berarti asal kita memang dari Adam itu. Allah turunkan bagi kita itu binatang ternak. Kemudian ini disebutkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian. Antar dulu, ini saya mau menyebutkan. Jadi begini,
Jadi di antara tekad saya untuk daurah tafsir ini ada lagi tafsir ayat-ayat tentang hewan. Nah, ini dia di dalam Al-Qur'an. Jadi tafsir ayat-ayat tentang hewan di dalam Al-Qur'an ini penting sekali. Di sebenarnya untuk anak-anak itu sudah ada di rumah saya. Itu kitab khusus buku untuk hewan-hewan yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Kemudian Ustaz Zaki dah saya suruh untuk mencatat nih hewan-hewan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita juga boleh tahu apa saja hewan-hewan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian kita punya pengetahuan, ya, tidak hanya dengan semuanya kita dapat memahami. Adapun tentang surah Az-Zumar ayat yang ke-6 ini, itu disebutkan di dalam tafsir oleh para ulama, menciptakan istrinya dari Adam, kemudian ciptakan 8 jenis hewan ternak, yaitu jantan, betina dari unta, sapi, kambing, domba, 4 kan? 8. Itu disebutkan dalam kitab tafsir demikian. Unta dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan. Unta, sapi, kambing, domba. Jadi dia setiap macam-macamnya itu ada jantan betinanya. Ini disebutkan dalam kitab tafsir ini demikian, ya. Unta, sapi, domba dan kambing, 4 itu disebut. Dan jadi maknanya mungkin begini, samaniyata azwaj, kami ciptakan manusia itu dan kami turunkan bagi kalian 8 hewan ternak dalam keadaan berpasang-pasangan, bukan 8 pasang. Jadi azwaj itu dalam keadaan berpasang-pasang. Sebab di dalam kitab-kitab tafsir ini, dalam tafsir Al-Muhtasar, di dalam tafsir Al-Muyassar, itu disebutkan 4 hewan itu. Ya. Jadi wallahu taala a'lam bis-shawab, ya. Ya, itu yang saya temukan. Kemudian itu perbandingan antara orang mukmin dengan orang-orang kafir. Ayat yang ke-10. Tentang yang tadi, di mana orang-orang beriman itu pahala mereka akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang sabar tanpa batas Allah Ta'ala, ya, berikan. Kemudian katakanlah Muhammad, aku diperintahkan agar aku beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini, agar aku menjadi orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Aku takut jika aku berbuat maksiat, ya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut jika aku berbuat maksiat kepada Rabbku, akan azab pada hari yang dahsyat nanti. Jadi orang beriman itu begitu dia. Awalul muslimin. Jadi orang muslim itu takut dia. Akhafu in asaitu. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah aku beribadah kepada Allah betul-betul ikhlas agamaku ini. Tapi ada pula Allah sebut begini, fa'budu ma syi'tum min duni. Sembah sajalah, maka sembah sajalah sesuka hatimu selain Allah tu. Gasaklah. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum. Katakanlah sesungguhnya orang-orang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim yaumal qiyamah, dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Jadi itu bukan disuruh namanya. Itu untuk menakuti mereka saja. Baik. Tengok tandanya Allah sebut di ayat 16 itu.
Ya, bagi mereka itu di atas mereka ada nanti zulalun minan nar. Ada naungan-naungannya dari api. Wa min tahtihim zulal, dari bawah mereka juga ada naungan lapisan api nanti. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Demikianlah Allah memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun. Hai hamba-hambaku, takutlah kepadaku. La ilaha illallah. Kemudian Allah sebutkan walladzina wajtanabut taghut, dan orang-orang yang menjauhi taghut dan beribadah kepada dan menyembahnya, dan mereka kembali bertaubat, maka bagi mereka adalah kabar gembira. Fabasyir ibad, berilah kabar gembira kepadaku orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, mereka adalah orang-orang yang berakal. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat orang bertakwa. Coba tengok itu. Lahum ghurafun min fawqiha. Bagi mereka itu ada kamar-kamar dari atasnya. Ghurafun mabaniyatun. Kamar-kamar dari surga yang dibangun. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya seperti yang saya ceritakan itu. Kita di Luda itu bangunan kita itu nanti di atas itu nampak di aliran sungai Batang Bio itu. Indah, itu baru sungai di dunia, bangunan di dunia. Nanti rencana saya mau buat panggung di tebing itu. Biar indah nanti nampaknya. Dan di dalam Hadimul Ladzat itu kan disebutkan, itu kita duduk-duduk nanti di surga itu. Nampak bidadari-bidadari itu di pojok-pojok itu nanti itu. Dahsyat itu, gratis itu, tidak ada lagi, dan milik kita. Makanya dia kalau dunia nih, kalau saya pikir-pikir, memang tempat capek dan letih lah, asli. Cobalah dipikir itu, banyaklah bercerita sama orang. Kita seringkali menengok enaklah sebulan nih nikmat hidupnya, dapat mertua kaya, istri cantik. Tak tahu dia istri dia tuh suka capek. Tak tahu dia tuh. Jadi kadang-kadang punya istri cantik pun bermasalah, sukanya capean. Ya, wajahnya aja yang cantik. Pelayanannya minta ampun. Jadi antum mau mana? Ada yang suka masak, ada yang suka ini dan itu, tetapi jelek pula sikit. Jadi dunia ini memang tempat sakit. Tak ada. Makanya kalau lihat orang mengalahkan kita dalam urusan dunia ini, ingat, akhirat telah menang. Dan akhirat itu cuma sebentar, tak lama-lama. Habis cerita. Dunia ini hanya sekedar mampir. Ya, baiklah. Dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu thumma yahiju fatarahu musfarra. Ini Allah sebutkan, tidakkah kalian lihat dari langit itu air mengalir dan datanglah mata air di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warnanya. Ya. Ini fatarahu musfarra. Kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian menjadi hancur. Yang demikian itu ada tanda bagi orang-orang yang berakal. Awalnya hidup, Allah yang hidupkan, akhirnya mati. Coba tengok. Kan ada yang kalian sering-sering buat statusnya itu. Awalnya daunnya apa? Jadi ayat yang statusnya itu, ayat ini harusnya dimasukkan. Awalnya daunnya hijau, kemudian awalnya pertama kecil, hijau, makin hijau, menguning, melayu, mati langsung. Itu Allah. Fatarahu masfarra summa yaj'aluhu hutama. Allah yang ciptakan itu. Itu jadi pelajaran. Tandanya tumbuh-tumbuhan ini menjadi tanda. Ini namanya dalil afaki. Dalil afaki. Afaki itu apa? Alam ini. Ini tandanya bahwa kita dia akan mati nanti. Maka Allah lanjutkan di ayat yang keduanya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih.
Maka barang siapa yang Allah buka hatinya untuk Islam, maka ia berada di atas cahaya dari Rabbnya. Nurin ala nurin min Rabbih, di atas dia berada di atas cahaya dari Rabbnya. La ilaha illallah. Maka celakalah bagi orang-orang yang keras hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Jadi dia begini. Ada 2 ayat, coba kita tengok nih. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah tu hati menjadi tenang. Berarti zikir tu menjadikan hati itu tenang. Orang tenang itu tanda hatinya lembut. Tapi ada orang yang tidak mau berzikir dia karena memang hatinya keras. Nih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang yang keras hatinya untuk berzikir kepada Allah. Jadi orang yang keras hati itu tidak mau dia berzikir. Berarti zikir itu sendiri berawal dari kelembutan hati dan akan berakhir dengan kelembutan hati yang bertambah-tambah. Orang yang mau berzikir itu dah mulai lembut hatinya. Sebab orang tak mau zikir itu keras hatinya. Dan ternyata zikir yang melembut, zikir itu sendiri juga makin melembutkan hati. Lalu Allah Ta'ala sebutkan tentang Al-Quran ini. Allah ini ayat yang luar biasa. Ayat yang 23 ini. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mataniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allahu Akbar. Allah yang menurunkan seelok-elok perkataan. Siap apa tuh? Al-Quran. Yang serupa lagi berulang-ulang, gemetar sebab Al-Quran itu kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Kulitnya yang gemetar tuh, bukan hanya hatinya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian jadi lembut kulit-kulit mereka tuh, hati-hati mereka tuh. Kenapa? Karena berzikir kepada Allah. Luar biasa. Kemarin dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, apa katanya? Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dan ayat ini lebih dahsyat lagi. Apa dahsyatnya? Ternyata bukan hanya hatinya yang bergetar, tapi taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Berarti rasa takut kepada Allah itu membuat kulit bergetar. Takut kita. Kenapa kulit itu jadi bergetar? Karena getaran yang ada di dalam itu. Getar yang ada dalam itu sampai dia keluar. Takut kita. La ilaha illallah. Pertanyaannya, berapa seringkah kulit kita bergetar dengan Al-Quran ini? Allah. Padahal Allah Ta'ala sendiri sudah sebut di dalam ayat yang lain, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapankah masanya lagi bagi orang-orang yang beriman tuh hatinya khusyuk karena berzikir, karena membaca Al-Quran. Itu dalam surah Al-Hadid nanti Allah sebutkan. Dalam surah Al-Hadid Allah sebutkan nanti. Baiklah. Lalu Allah Ta'ala sebut di ayat 4, apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari dari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang-orang mukmin yang tidak kena azab? Tak samalah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu di ayat 26 itu Allah Ta'ala sebut berulang-ulang dalam Al-Quran yang seperti itu.
fa'adzaqahumul khizya fil hayatid dunya wal'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Allah timpakan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia ini. Allah berikan mereka azab, dan azab dunia itu apa? Azab akhirat itu lebih besar sekiranya mereka tahu. Dalam surah Al-Qalam ya, Allah sebutkan juga tentang ayat ini. Al-Qalam itu Al-Qalam. Coba lihat dulu Al-Qalam. Wala azabul akhirati wala azab. Betul ya? Ya. Itu dalam surah Al-Qalam, betul? Ya, Al-Qalam ayat yang ke-33-nya. Kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Di sini Allah sebut gimana? Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sama tidak ya? Sama. Allahu Akbar. Baiklah. Itu di ayat yang ke-29. Itu ada lagi perumpamaan itu. Tapi lagi-lagi ini proyek tentang Al-Qur'an ini coba dulu saya sebut dulu. Proyek tentang Al-Qur'an ini yang akan kita garap itu satu. Tafsir Al-Qur'an, ayat-ayat tentang kisah. Nah, kemudian setelah itu apalagi pengenalan kandungan Al-Qur'an secara umum. Struktur makronya. Kemudian pengenalan ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Ya, bukan pengenalan, tafsir ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Hukum orang haid, hukum orang macam-macam. Kemudian juga lagi tafsir ayat-ayat tamtsil. Ini dia. Tafsir ayat-ayat tamtsil. Itu indah sekali. Makanya memanglah kalau belajar Al-Quran itu, kalau kita dah dewasa ini memang manhaj yang paling bagus itu memang memahami ini. Tapi sore ini ada jadwal ini, ada tesisnya salah seorang ustadz ya, Ustadz Hilmi Fikhi tadi beliau kasih tahu kami di grup. Itu saya coba nanti minta linknya lagi lah, dengarkan rekamannya. Itu bagus itu. Beliau mau apa? Judul tesisnya ini, sistem pendidikan tahfidzul Quran pada masa permulaan Islam. Mantap itu. Seperti apa? Cuman yang kita dapati selama ini memang beda antara anak kecil dengan orang dewasa, itu beda. Anak kecil itu menghafal, ya. Tapi kalau orang dewasa memahami. 10 ayat dulu, paham, amalkan, tambah lagi 10 ayat, paham, amalkan, tambah lagi 10 ayat, paham, amalkan, tambah lagi, sampailah jadi kita hafizul Quran. Nak menghafal begitu saja, tak paham, tak diamalkan, tak begitu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang jelaskan demikian. Ya, baiklah. Jadi perumpamaan Al-Quran ini itu Allah sebutkan itu untuk orang-orang yang berakal, akan mereka renungi. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu punya sebuah daurah tentang Al-Quran di Kuwait, seingat saya. Itu ada rekamnya, Amsilatul Quran. Perumpamaan Al-Quran. Jadi untuk apa perumpamaan Al-Quran ini? Maka dari situ nanti akan saya buat sebuah kumpulan-kumpulan perkataan para ulama tentang amsilatul Quran ini, insyaallah taala. Baiklah. Kan tugas penulisan itu saya bagian idenya. Inilah dapat lagi idenya lagi. Bagian apa? Tulisnya antum. Finishingnya lagi nanti. Baiklah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini orang-orang kafir akan menemui azabnya. Ini karena waktu kita dah makin mepet. Ini ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang
kafir Mekah juga dulu. Tengok di ayat yang ke 38 itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih, dan seterusnya. Ini bagaimana orang-orang itu juga mengakui Allah pencipta, tapi tidak masukkan mereka ke dalam iman, ya. Orang zalim tidak dapat menghindari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ayat satu lagi yang harus coba antum perhatikan, perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman itu. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebut nama Allah saja menjadi kesal hati orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Tapi kalau disebut nama selain Allah, seketika mereka bergembira. Bandingkan dengan ayat yang tadi. Ya. Bagaimana Allah sebutkan orang-orang yang beriman itu? Mereka itu taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini perbandingannya. Kalau orang yang tidak beriman itu muak dia. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Muak dia, benci dia. Jadi bahkan anehnya saya pernah mendapati dahulu. Dulu kan kita tuh nasib-nasib yang kayak gini-gini sekarang ini, kita juga tak tahu dulu bahwa itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik kita fokus dengan Quran. Jadi dulu saya masih dengar-dengar nasib lah. Jadi saya bunyikan tengah hari. Ada orang bilang ke saya, itu pagi hari, ya dengar itu katanya. Kalau siang hari tak mau dia. Jadi ternyata pagi hari, lembutkan hati dulu dengan itu. Kalau udah tengah hari itu musik tripping lagi, musik apa lagi? Lagu Malaysia. Nah itu dia. Apa namanya lagu Malaysia? Gitu-gitulah. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Muak dia. Dan itu betul-betul itu. Makanya antum kalau mau buat menyuruh orang pergi, kita buat lingkungan pondok, buat aja kayak gini. Buat aja kayak gini, muak aja telinganya itu, pergi aja dia nanti itu. Itu dia. Pergi aja dia nanti. Ada satu komplek di Jawa sana. Itu komplek sunnah. Ya, sunnah dalam arti mereka. Ya. Pokoknya orang-orang Islam lah di sana yang mengamalkan agama juga, perhatian terhadap agama. Itu dulu banyak orang tidak elok juga di tempat itu. Tapi karena memang banyak orang-orang yang baik, ya pakai cadar, kemudian pakai jenggot, pakai jubah, gelisah hati orang-orang yang lain tuh. Akhirnya mereka pergi sendiri. Nah, begitu. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang yang hak itu, yang batil hancur sendiri. Dahlah, baik. Tapi ingat, orang-orang yang pernah berbuat salah tuh jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini Allah sebut di ayat, tengok ayat 43, 44 semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ayat-ayat kayak gini ini lancar, saya kan ada hafal saya. Jangan, hai hamba-hambaku, jangan kalian melampaui batas diri kalian. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Allah Maha Pengampun, penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu.
Kembali kalian kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang azab kemudian kalian tak ditolong lagi. La ilaha illallah. Baik. Dah, kemudian itu kekuasaan Allah di muka bumi ini Allah sebutkan ya. Ini tengok ayat yang ke-60 tuh. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat kalian akan melihat orang-orang yang mendustakan ayat Allah, wajah-wajah mereka hitam. Bukankah di neraka jahanam itu tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri? Nah. Kemudian tengok ayat 69. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab. Jadi makna bumi di sini ini berterang benderanglah bumi dengan cahaya Rabbnya. Ini maksudnya di mahsyar. Di mahsyar. Termasuk juga ayat 68 ini perlu juga diperhatikan ini. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiup sangkakala, maka seluruh makhluk itu mati. Ya, kemudian dia tiup sekali lagi. Jadi para ulama ada menyebutkan 2 ditiup sangkakala, itu ada menyebutkan 3. Dan ikhwati fillah, ini tengok, jadi perhatian betullah ayat 71, 72, 73 itu. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Apa digiringlah orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam berbondong-bondong apabila tiba. Dulu di pondok saya ada seorang bapak. Dia ceramahnya biasa-biasa saja, tapi keliling dunia dia ceramah. Sampai ke Australia, sampai ke mana-mana dia. Ini ayat dia bacakan. Dihalau mereka ke neraka jahanam seperti anak itik pulang petang. Nah, katanya begitu ya. Dihalau. Ini berbondong-bondong mereka. Begitu sampai di pintu neraka itu bertanya, ada tidak datang kepada kalian dulu pemberi peringatan bahwa hari ini kalian akan berjumpa dengan hari ini? Mereka berkata ada, tetapi tetaplah ya ketetapan Allah atas orang-orang kafir. Lalu dikatakan kepada mereka apa? Qila dakhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuk kalian ke dalam pintu-pintu jahanam ni kekal. Kalian dalam neraka jahanam itu buruk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Tapi beda dengan orang-orang beriman. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Apabila mereka sampai di pintu, digiring orang-orang yang bertakwa itu ke dalam jannah itu dengan berbondong-bondong pula.
apabila mereka sampai di pintu sorga tu, dibuka pintu sorga tu, penjaga pintu sorga tu berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Eloklah langkah kalian, maka masuklah ke dalam sorga itu penuh dengan kalian akan baik di sana. Saya mendengar kata tibtum ini, saya jadi teringat dengan kalimat yang apa? Yang sering saya dengar dulu di majelis-majelis ustaz kita ya. Nah, majelis-majelis ustaz itu, tibtum mataba mamsyakum. Ya, wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Nah, jadi dulu kan kita ngaji di Masjid Fatimah Jalan Subayang bersama Ustaz Abu Zubair itu kan majelis paling besar dulu itu. Nah, paling banyak orangnya. Jadi seringkali Ustaz Abu Zubair menyampaikan ini. Tibtum mataba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Jadi orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu tu, bahagialah kalian, bahagialah perjalanan kalian ini, siap-siaplah tempat kalian di sorga. Jadi kan ada hadis tentang orang menjenguk orang sakit itu. Nah, ini bunyinya. Ya. Jadi orang yang pergi berziarah itu sama dengan apa? Pergi ziarah, dia menyiapkan tempatnya di akhirat. Ya, itulah pahalanya. Jadi orang-orang yang mengunjungi saudaranya di jalan Allah, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisnya sahih, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin am tibtum mataba mamsyakum wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Jadi orang yang mengunjungi saudaranya, ada penyeru yang menyeru, oh baik sangatlah perjalananmu ini, langkahmu ini, baiklah perjalananmu ini, siap-siaplah tempatmu di sorga. Baik. Jadi tibtum, bahagialah kalian. Baiklah. Lalu apa kata mereka? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Kami wariskan bumi itu dan kami dan dia mewariskan kepada kami bumi itu. Jadi orang saleh itu mewarisi bumi, dan kami tempatkan mereka di sorga, di tempat yang dimana kami kehendaki. Senikmat-nikmat pahala adalah orang-orang yang beramal saleh. Jadi mereka mengatakan, dia kan begini. Coba antum bayangkan, kalau ada seorang lelaki ahwat ya misalkan, atau ahwat yang berjanji dia, saya nikah sama kamu besok ya. Itu dia, janji dia. Begitu akad nikahnya, menangis dia ahwat ini. Kenapa? Dia terasa apa? Terasa betul-betul apa? Abang tercintrongnya memenuhi janjinya, senang tak kepalang. Itu dia, senang dia tak kepalang. Itu dia. Dan nampak dia janji, ya mau dia nikah, alhamdulillah dapat dia. Itu dia. Tapi kalau sebelum dapat janji itu apa tuh? Statusnya apa nanti itu? Semogalah impianku tercapai. Itu dia. Statusnya semoga impiannya tercapai. Tapi kalau udah dapat itu, alhamdulillahilladzi sadaqana. Demikianlah gambarannya. Makasih banyak dek, kamu udah janji sama saya. Begitulah nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala, coba lihat ayat yang terakhir itu. Wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy,
bertasbih sambil memuji Rabbnya, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allahu Akbar. Kenikmatan terakhir dirasakan orang beriman itu nang surga lah. Tak ada kenikmatan selain dari kenikmatan itu. Maka surga itulah jadi cita-cita kita. Surga. Dunia ini hanya sementara. Tak lama-lama ya ikhwan, tak lama-lama. Sebentar saja. Cuman memasukkan ini kepada para pelajar zaman sekarang ini berat, sangat berat. Ya. Sangat berat. Pelajar tuh hari ini hanya aktivitasnya aktivitas akademik. Belajar isi otak, isi soal ujian, dapat ijazah, nyambung kuliah, kerja, hadis, cerita. Banyak yang seperti itu, ya. Illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Yang cita-citanya adalah untuk itulah ya, apapun ya kehidupan dunia ini, akhirat ini jadi utama kita. Kalau udah akhirat isi hati itu aman itu. Tujuan kita tuh akan jadi satu, terus melangkah. Wallahu taala alam shawab. Itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu